Set. Welcome to the 1 to 7 podcast. Hi, I'm Grace. I'm Michelle. Hari ini kita berdua bakal berbincang-bincang sama salah satu guru MDC yang paling sayang murid-murid. Betul sekali, Grace. Di sini sudah ada Mem Syui. Pagi Mem Syui, apa kabar, Mem? Selamat pagi. Kabar baik, sehat-sehat. Kalian juga pasti sehat-sehat kan ya? Iya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Harus sehat sih. Ya, harus sehat. Di tengah pandemi harus sehat. Iya, betul. Okay, first of all, thank you so much for your time, Mem. Kita tahu sih Mem Syui sibuk. Kemarin aja waktu janjian Mem Syui bilang meeting sama PTA. Ya pasti sibuk Mem Syui. Tapi thank you sudah meluangkan waktunya untuk berada di podcast kita hari ini. Sama-sama. Ya, Mem Syui senang sih bisa ngomong-ngomong nanti dengan kalian ya lewat podcast ini. Ya. Thank you. Ya, thank you for inviting me juga dalam acara ini. Ya. Mungkin Mem Syui pertama-tama bisa kenalin diri dulu. Soalnya kan kalau anak MDC udah tahu pasti Mem Syui siapa. Tapi pemirsa di luar kan pasti belum tahu Mem Syui itu siapa. Silakan, Mem. Oke. Ya, nama saya Lin Syui, nama komplitnya kalian biasa panggil Mem Syui. Nah, Mem Syui adalah kepala sekolah SMA Kristen Masa Depan Cerah dan sudah menjadi prinsipal kepala sekolah SMA Kristen Masa Depan Cerah selama 12 tahun, ya, mulai tahun 2009 sampai sekarang. Dan itu Mem Syui juga mengajar agama, ya, mengajar agama kelas 11. Nah, nanti kalian juga Mem ajar, nanti ada bagian yang Mem ajar gitu ya. Nah, Mem Syui memiliki 3 anak, sudah besar-besar semua, dan Tuhan kirim mereka ke luar negeri, dan sekarang Tuhan kirimkan anak-anak lain, yaitu kalian semua, untuk bersama-sama dengan Mem gitu ya. Jadi itu aja sih, Mem lebih suka diperkenalkan sebagai second mom for students gitu ya, jadi di sekolah. Jadi Mem lebih suka dipanggil sebagai mama-mama kalian di sekolah SMA Kristen Masa Depan Cerah. Ya, I enjoy being with you all. Gitu, Micha. Jadi you have something to share, you can come to my office gitu. You can come to the Zoom gitu ya. Boleh datang ke Zoom ini. Just Mem, ayo kayak Zoom meeting gitu. Oke, gitu ya. Mungkin bukan ngomong Zoom meeting lah, Zoom sharing gitu ya. Zoom sharing. Kok meeting tuh so formal gitu ya. Nah, Zoom sharing. Alasan aku sama Grapes ngundang Mem Syui ke podcast hari ini, soalnya hari ini tuh kita bakal bahas tentang integritas, Mem. Lebih ke tentang how to build integrity sama how to maintain integrity. Ya. Jadi mungkin sebelum masuk bahas tentang integritas, kita mau ceritain latar belakangnya kenapa kita milih topik ini. Soalnya kan ini tuh sebenarnya tugas PDF Pro PPKN Bahasa Indonesia. Kemarin semester 1 kita dikasih tugas suruh nyari masalah atau kasus yang sedang trending gitulah. Nah, terus kita ketemu tentang satu kasus ini di mana Gubernur Sulawesi Selatan yang terkenal berintegritas, bahkan beliau tuh sudah nerima berbagai macam award karena terkenal berintegritas, tapi ujung-ujungnya gubernur ini juga nerima suap miliaran buat suatu project. Nah, jadi menurut Mem Syui sendiri sebagai kepala sekolah 12 tahun sudah jadi guru di MDC, sekarang kepala sekolah, menurut Mem itu definisi dari integritas itu apa sebenarnya? Oke. Pada saat Michelle dan Gracia ya kasih Mem Syui tentang topik ini gitu ya, Mem sangat bersyukur gitu ya, karena it is a very good value gitu ya. Salah satu value penting dalam hidup kita itu adalah integritas. Ya. Sebenarnya integritas bisa menempati value
pertama gitu ya, karena kalau kita punya integritas itu semuanya tuh akan berjalan, everything will come in its place gitu ya. Nah, kalau kita ngomong tentang integritas, definisi integritas itu yang pegang terus ya, yang simple sebenarnya, yang simple dan akan teringat terus. Dan itu satu kali pernah dipasang di ini apa, di pintunya lift kita sekolah. Jadi yang Mem Shui ingat itu bahwa integritas itu adalah melakukan sesuatu yang benar, ya, meskipun tidak ada orang yang lihat. Kalian pernah tahu mungkin ya, waktu onsite itu ada di pintu lift kita itu, what is integrity gitu ya? Is doing the right thing even no one is watching. Itu kelihatannya gampang, tapi susah dilakukan. Integritas apalagi? Following your moral or ethical conviction, ya, and doing the right thing in all circumstances. Jadi di dalam setiap semua keadaan dengan tidak ada orang yang lihat, bisakah kita tetap melakukan yang benar? Choosing yourself, ya, memilih pikiran dan tindakan kita itu berdasarkan based on values, berdasarkan values yang ada dalam diri kita, gitu ya, rather than personal gain, daripada keuntungan diri sendiri. Itu definisi integrity yang kita perlu tahu gitu ya. Nah juga yang terakhir, apa sih definisi integritas? Apa yang kita ngomong dan apa yang kita lakukan itu harus sejajar ya, alignment di apa ya, maksudnya ya selaras. Jadi melakukan yang benar meskipun tidak ada orang yang lihat. Nah sekarang standarnya benar itu apa? Standar benar yang kita pegang adalah firman Tuhan. Nah itu yang definisinya. Jadi nanti Mem akan lanjut karena kalian masih banyak Mem ke definisi gitu ya. Jadi Mem jelaskan itu dan nanti kita ke belakangnya kenapa sampai akhirnya ada orang yang jatuh. Yang pertamanya dia megang integritas sedemikian lupa sampai akhirnya dia jatuh gitu. Nanti yang kita garis bawah itu doing the right thing, right-nya itu yang nanti kita harus banyak belajar. Umpamanya gini, Mem kasih contoh satu aja ya. Dulu waktu Mem Shui ngajar itu ada yang bertanya seperti ini, kan bagaimana dengan living together? Kalau di Amerika kan sudah sudah umum, orang belum married itu sudah living together. Budayanya di sana kan sudah seperti itu. Nah, apakah integritas itu doing right thing? Itu right thing-nya di mana? Apakah nilai budayanya yang membuat akhirnya kita ngomong bahwa living together itu right? Ataukah teman-teman bilang, kamu stay di Amerika lah, it's okay, nggak apa-apa, itu sudah common, sudah umum gitu. Nah, apakah itu right thing? Tapi right thing apa? Kalau dalam hal itu tuh Tuhan ngomong kan, jagalah keputusanmu, kesucianmu kan gitu. Nah, itu yang membuat kita tetap sedikit maintain dan integrity. Jadi doing the right thing, tapi right-nya based on God's words. God's words, iya. Karena apa? Values dunia ini berubah kan dengan kondisi macam-macam. Ada yang tetap, nilai itu nggak ada yang tetap. Yang tetap itu hanya firman Tuhan. Implementasinya susah ya Mem kalau integrity. Benar. Ngomongnya doang yang gampang. Ya, tapi bukan berarti kamu tidak bisa lakukan. Bisa lakukan. Umpamanya contoh, udah bisa aja kan kita, artinya apa ya, kita nyontek apa gitu dengan tekanan apa, bahwa semua temanku nyontek, nanti aku dapat nilai jelek gitu. Nah, gimana kita punya integritas di situ? Jadi integritas itu pada saat tidak ada orang yang lihat. Ini contoh kecil juga ya, contoh gini. Satu kali Mem Shui di kamar mandi, kemudian cuci tangan gitu ya, toiletnya sekolah, kemudian Mem Shui ini cuci tangan, kemudian lihat di bawah itu banyak tisu, itu ada impresi hikmat gitu ya, ngomong gini, kamu ambil tisu itu, kemudian Mem Shui cuma dalam hati gini, loh bukan aku yang buang kok, nggak mau kotor, itu cerdas, ini dan itu, tapi itu ada satu istilahnya bukan suara ya, hikmat impresi itu dipus untuk kamu harus ambil, kan kamu ngajarin tentang kebersihan kan, kamu ambil,
nggak ada yang tahu, nggak ada yang lihat, nggak ada CCTV, tapi memang ambil itu. Karena apa? Bagi MCI, ya, integriti itu melakukan sesuatu yang orang tidak lihat. Dan MCI juga nggak ngomong sama, setelah itu ya ngomong bahwa, tadi habis ambil ini, ambil itu ya, izin aku juga enggak. Gitu. Tapi kenapa MCI mau lakukan itu? Karena ada berkatnya sendiri. Banyak hal dalam hidupnya kalian dan hidupnya juga kan sekarang ya, umpamanya bekerja WFH gitu ya, kan bisa aja gini, siang aku nggak ngajar, aku tidur aja gitu, can I do that gitu, bisa. Tapi memang cuma berpikir gini, ini jam kerja, nanti kalau ada yang telepon, kalau ada yang perlu, ini jam kerja loh, nggak ada yang lihat loh. Kakek gak lihat MCI, misalnya tidak lihat, kalian juga gak lihat kan kalau MCI tidur. Tapi bagi MCI ada satu orang yang lihat, no one is watching, but I know that God is watching. Integritas penting banget in our life. Iya, betul. Apa penting sih memang integritas, sampai kita harus mempertahankan integritas terus. Ya. Nah, di Proverbs 20 ayat 7 ya, di Amsal 20 ayat 7. Kenapa kok penting? Karena itu akan membawa satu hal yang baik dalam hidupmu. Tidak hanya sekarang, sampai ke anak cucu kita. Ya. Karena dikatakan di Amsal 20 ayat 7 itu diberkatilah anak cucu kita. Gitu. Orang yang berjalan dalam integritas akan diberkati anak dan cucu. Dan di Mazmur 25 sampai 21 itu disebutkan bahwa Tuhan itu membanggakan dan menghargai kita. Nah kalau Tuhan sudah membanggakan dan menghargai kita, itu ya kan kasih tahu hal yang terbaik itu akan terjadi dalam hidup kita. Ini kan kasih ya sharing bagaimana akhirnya Tuhan itu menuntut anak-anaknya men. Ini yang salah satu tersulit dalam hidupnya men. Yesus dan Coach Stephen. Satu kali anaknya kan Kak Stephen itu udah diterima di US dengan beasiswa, ya kan? Nah, kemudian keluarlah I-20-nya keluar. Nah, tapi harus apply visa. Nah, akhirnya pada apply visa itu memang harus ada jumlah uang tertentu di bank, gitu ya, yang selama 3 bulan itu tidak boleh nggak boleh habis, jadi ada jumlah ratusan juta. Nah, akhirnya manusia merasa uang kita nggak sampai begitu. Nah, kemudian iblis itu ya gitu ya, kadang tuh mau godain kita ya supaya kita nih hidup tidak berintegritas. Iblis selalu ngomong bahwa dia tuh tidak akan datang ke kita tuh dengan menakut-nakutin gitu, tidak. Iya serem gitu ya, berarti aku datang dengan modelnya gimana, enggak. Dia dengan something yang sweet. Kemudian ada temannya MCI itu datang. MCI, aku dengar anakmu mau ke Amerika ya. Iya, ini lagi apply visa. Tabunganmu ada berapa? Karena yang deket. Jadi MCI ngomong, kamu ada uangmu segitu tuh gak cukup. Anakmu bisa ditolak. Ini MCI bilang, bener? Iya. Ini ada anaknya temanku juga uangnya berapa jadi sebutin jumlahnya itu ditolak loh. Terus saya mikir, aduh aku juga nggak sampai segitu gitu ya. Tapi teman-teman ini baik loh. Dia bilang gini, sayang anakmu nggak sampai ditolak. Ini dah, aku pinjamin uang aja. Untuk apa? Ya kamu taruh di bankmu dulu. Terus nanti kamu bisa apply visa. Jadi jumlah uangnya tuh banyak. Itu pemikiran manusia, kelihatannya benar-benar nggak? Iya benar ya, supaya anakku diterima gitu, karena uangnya kita nggak sampai segitu. Akhirnya apa? Akhirnya MCI ya, terus MCI sempat WA sama suaminya gitu. Ini ada teman baik yang nawarin seperti ini. And then finally, belum dijawab sama suaminya tiba-tiba tuh Tuhan tuh ngomong sama gini, don't depend on men, depend on me. Jadi itu kayak ada, bukan suara ya, tapi itu kuat pada saat men itu mau memikirkan untuk ngambil bantuan itu. Nah, akhirnya kan berusaha untuk nurut. Yaitu firman Tuhan itu gitu, dia pasti selalu ngomong. Akhirnya masih belum dapat jawaban dari komputer itu ya. Akhirnya masih jawab sendiri.
jadi nggak usah jadi gitu. Akhirnya kita dari temannya, thank you sudah lihat kita, tapi kayaknya kita akan berjalan sesuai dengan kondisi keuangan kita. Akhirnya apa? Melakukan itu. Sampai akhirnya pembuatan visa dan interview. Singkat ceritanya, langsung baik. Akhirnya approve visa. Dengan kondisi uang nggak sampai ratusan juta loh. Jadi ada hal-hal yang baik yang Tuhan siapin. Sampai sekarang saya melihat bagaimana Tuhan tuh nonton possible ya, kondisi Asia. Orang semua pada saat pandemi disuruh pulang semua, internasional student disuruh pulang semua. Ini konstituen dapat izin kerja di sana. Mobil ini dapat kerjaan di sana. Artinya apa? Itu sampai hal yang baik itu tidak hanya kemana juga ke anak cucu kita. Karena Pak Tuhan menghargai, Tuhan sangat membanggakan integritas. Jadi kalau sampai Tuhan membanggakan anak-anaknya berintegritas, berarti memang sepenting itu integritas itu. Iya. Bukan hal yang sepele. Pertanyaan selanjutnya ini sebenarnya tentang dampak atau efek dari berintegritas kan Mem. Tapi kita sudah dengar sendiri tadi dari sharingnya Mem Syui, ketika Mem Syui berintegritas, dampaknya itu hal-hal baik itu datang sendiri ya kan Mem. Iya. Bahkan sampai ke anak-anaknya Mem Syui itu hal-hal baik itu datang turun ke mereka juga. Nah, mungkin Mem, kita kan tahu sendiri sekarang anak muda itu kalau bisa dibilang khususnya di pandemi ini ya, mungkin hubungan mereka sama Tuhan itu sedang renggang gitu kan. Sedangkan kalau mereka mau berintegritas, mereka harus do the right thing ketika orang-orang nggak lihat, tapi kan right thingnya itu balik lagi tentang firman Tuhan. Nah mungkin mungkin Mem bisa kasih tahu ke anak-anak muda di luar sana gimana cara mereka supaya mereka itu bisa memulai untuk berintegritas gitu, atau where to start sih supaya mereka bisa build integritas itu. Ya jadi gini, nanti juga nggak akan istilahnya tuh advice kalian melakukan sesuatu yang langsung besar gitu, enggak, sesuatu kan start dari yang kecil gitu ya. Makanya sekarang dalam kondisi pandemi, kemudian orang nggak bisa ke gereja gitu ya, mulai kayak persekutuan youth juga nggak bisa, tapi kan udah ada online gitu. Jadi kita we can start small things gitu ya, dengan hal yang kecil. Contoh, kalian bisa karena kita tahu ya bahwa standar dari integritas fighting itu kebenaran firman Tuhan ya. Jadi kita belajarnya tuh dari firman Tuhan. Contoh gampang aja, nggak usah mulut-mulut gitu. Kita start 5 menit, nggak usah start orang lain ngomong dari aku tahu ini aku akan 2 jam baca Alkitab gitu. Dan nonsen, start dengan 5 menit, maybe 2 minutes gitu ya. Mungkin hanya dua atau 1 perikop loh itu kalian baca aja. Ini dari situ kalian bisa tahu kebenaran ya. Kebenaran tuh apa? Kayak contoh banyak satu kejadian gitu ya, dalam hidup. Satu kali tuh kejadian dalam hidup nyaman gitu ya. Terus nanti kayaknya kepingin menjelaskan, kepingin secara manusia itu kepingin bantah gitu ya. Tapi ada saat dimana Tuhan tuh ngomong gini, sabar, rendah hati gitu. Sampai perjamuan khusus itu juga dapat seperti itu. Nah berarti kan ini ada satu right thing ya, standarnya firman Tuhan untuk sabar gitu. Supaya apa? Kita hidup di dalam integritas. Jadi start dengan karena itu standarnya ya, kita harus melakukan itu gitu ya. Jadi Mem juga ngomong ya, berarti gini, integrity itu apa? Kamu harus true to yourself. Kita harus jujur pada diri kita sendiri gitu ya. Nah, kalau kita sudah tahu itu, maka kita tidak akan melakukan sesuatu yang akan merendahkan kita sendiri atau
apa istilahnya, dishonor diri kita gitu. Nah kecil kan, aduh Tuhan aku kok gini sabar gitu, aku kepingin banget gitu ya. Nah tapi Tuhan ngomong kayak gitu, terus sekarang memang Tuhan belajar, kalau aku waktu itu bantah gitu ya, mau marah, aku malu dong gitu, kepala sekolah kok ngomong sampai kayak gitu, bener gak? Dishonor, merugikan kita sendiri gitu. Kalau kita lihat kayak Michelle gitu, atau orang kayak, aduh kayaknya anak buahnya itu kan pasti ada kan gitu. Iya ada. Ada pasti ya, kita dalam apa ya, kehidupan itu masih ada dosa. Ini kok aku kok kok nggak dilewatin gitu ya. Nah selesai, kalau kamu lebih integritas ya, kamu akan mikir, apakah aku harus marah? Ada kata-kata gini ya, yang kalian juga perlu ingat. Before you speak, ya, ini yang membuat nanti juga jaga-jaga. Let your words surpass through 3 gates, 3 pagar ini. Kalau mau marah, nanti cuma mikir, is it true? Is it necessary? Atau is it kind? Kalau kan sudah tidak, oh ya, aku kayaknya tidak perlu. Ya, nggak usah ngomong, nggak usah marah. Gitu. Memang berarti harus berawal dari membaca firman Tuhan. Iya. Simple mem, tapi dilakuinnya nanti 5 menit lah ya, jadi dari 5 menit kalian kalau sudah rutin 5 menit gitu ya, kalian bisa tambah 10 menit. Sebenarnya standar juga kayak sekarang ya, Roh Kudus kenaikan naiknya Tuhan Yesus kan, turunnya Roh Kudus. Roh Kudus itu mengerti kok kalian. Kalau kalian melakukan sesuatu itu, Tuhan selalu ingat ya pasti Roh Kudus. Kalau kalian kita semua mau melakukan yang enggak pas, itu pasti Holy Spirit itu ngomong. Ya hati kita kan enggak enak ya. Iya. Ya, enggak enak pasti. Nah itu kita perlu dengarkan. Itu juga salah satu bagaimana kamu hidup berintegritas. Jadi Bible itu landasannya ya man. Ya, landasannya. Itu dalam integritas. Udah, trust me. Nanti memang akan dengan cerita-cerita yang baik, Tuhan bawa kalian ke hal-hal yang baik dalam hidup. Prakteknya dari tentang integritas dalam hidupmu itu mungkin yang gampang ya. Contohnya, think before you act. Mau marah gitu, nanti marah gitu ya. Nah, kalau aku marah, kira-kira nanti apa dampaknya? Jadi ada quotes gini ya, no matter how cool, no matter how talented gitu ya, no matter how educated or no matter how rich you think you are, gitu. How you treat people tells all. Orang kaya, orang pintar, pendidikan, tapi bagaimana seseorang itu nge-treat orang lain, itu sudah menunjukkan semua. Itu juga salah satu praktek untuk hidup berintegritas. Tell the truth. Cuma dari hal kecil kayak integritas. Iya. Mulai dari how to build integrity, terus how to maintain integrity, itu semua ya balik lagi ke firman Tuhan. Iya. Jadi build-nya kan dari dasar kan pasti nih ya. Iya. Hal yang terjadi dalam hidupmu seharian. Terus nanti itu semua lead ke hal yang lebih besar. Lebih besar, tanggung jawab yang lebih besar. Ini masa pandemi, masa pengujian integritas. Benar-benar. Nah, bersyukur kalian dapat ini gitu ya. Dan percaya tidak ada yang kebetulan kalian bahas ini gitu ya. Terus kita bisa discuss. Ini integritas itu. Jadi integritas itu juga gini. Choosing, memang gampang aja ya. Choosing what is right over what is fun. Aku akan memilih yang right over what is fast gitu ya. Semua orang kan sekarang serba instan ya tuh. Serba instan, jadi tapi tidak benar. Nah, mau yang mana? Kita what is right atau what is fast? Jadi sebenarnya buat tahu hal-hal yang baik, ya harus komit baca Alkitab dulu ya, Mem. Iya, benar ya. Nah, untuk rutin itu perlu apa istilahnya?
perlu komitmen juga. Harus start small terus commit dulu. Ya, benar. Sekarang ya, kan itu ketagihan. Ini ada rahasia apa ya di dalam firman Tuhan ini? Ini kan baca di 2 raja-raja tuh. Raja yang jahat itu ya, itu turun-turun temurun itu anak-anaknya itu juga jahat semua loh. Niru ayahnya gitu ya. Dia berbuat jahat seperti yang dilakukan oleh ayahnya. Itu gitu ngeri. Akhirnya apa kebinasaan yang dialami oleh anak-anaknya. Karena dari berapa deretan itu ada satu yang melakukan hal yang baik gitu. Tapi dia punya anak lagi, niru kakeknya gitu loh. Begitu aja turun temurun. Akhirnya Pak, Tuhan tidak meneruskan kerajaannya. Karena ini adalah angkatan yang berbuat jahat. Itu serem kan? Itu kan firman Tuhan. Dan itu kan bisa kita terapkan, dan firman itu benar loh. Ya, tiap hari harus minta hikmat sama Tuhan. Iya, betul. Roh Kudus itu very gentle. Kalian kalau Roh Kudus pimpin hidupku hari ini, dia akan ngomong dengan lembut loh. Nanti kalian banyak mau melakukan sesuatu loh, atau nanti melakukan sesuatu gitu, pasti dia ingat itu. Karena sampai kita ada yang kok begini pada aku mau lakukan ini gitu. Cuman integritas, cuman satu kata tapi dalam ya. Karena iya. Dalam. Ini semua pertanyaan udah dijawab MSUI ini. Ya. Kita nggak nanya MSUI udah jawab semua. Karena luas kan kita di sini ada. Iya, luas. Belajar banyak sih, Bang. Ya. Belajar banyak. Tenang, saya juga belajar pada saat nanti pada saat bisa kemarin kasih materinya tuh, saya juga belajar loh itu, saya juga dapat sesuatu. Jadi nggak salah milih topik ini. Nah, yang tadi case-nya Michelle yang dibacakan tadi itu kenapa orang akhirnya belajar? Karena mengabaikan the standard of right thinking. Ya kan? Selama dia waktu jadi masih bupati kan dia dapat award-nya kan award-nya banyak ya, penghargaannya banyak. Orang kita kalau sudah dikasih perkara yang besar, kan dia dikasih perkara yang besar kayaknya jadi gubernur kan. Nah kalau tidak hati-hati, tidak menjaga dengan right standarnya Tuhan, itu jatuh, masuk ke dalam lubang iblis. Ya. Dan akibatnya apa? Kehancuran. Base-nya itu harus kuat ya, Mem. Betul, Michelle. Ini kan semua pertanyaan sudah MSUI jawab gitu. Terus kita sudah tadi mulai dari definisi doing the right thing, tapi right-nya itu harus pakai standarnya Tuhan. Kemudian tadi juga dampak dari berintegritas itu apa, kita tahu sendiri dari sharingnya MSUI. Sampai anak itu enak, maksudnya hal-hal baik datang ke mereka juga, anak cucu itu diberi hal-hal baik sama Tuhan ya kan, Mem. Kemudian juga Tuhan akan membanggakan anak-anaknya yang berintegritas. Terus yang terakhir kan how to build and maintain, itu semua balik lagi kita harus bisa komit buat baca firman Tuhan ya kan, Mem. Ya. Mencari kebenarannya itu. Mencari Ya, kan? kebenaran. Mencari kebenaran firman Tuhan itu. Jadi aku harus ada kebenaran dalam hidupku. Supaya kalau aku melakukan sesuatu itu kebenaran itu yang benar. Terus jadi integritas itu luas ya, sampai tadi juga pekerjaan, keluarga, pacaran, terus hal-hal lainnya dalam segala aspek. Ya, dalam segala aspek. Segala aspek, benar. Mungkin banyak orang yang kayak integritas itu it's a big thing, padahal integritas itu dari small things itu juga integritas. Justru small things yang nanti leads to greater things atau bigger things. Benar. Kita latihan dari yang small things. Setia dalam perkara kecil berarti, kan? Kenapa? Setia dalam perkara kecil. Iya, perkara kecil.
Mungkin mem punya 1-2 kata buat murid-murid MDC sama orang-orang lain di luar sana, terutama generasi muda. Apa yang MFC mau sampaikan? Saran-saran pentingnya. Oke, ya jadi integritas gitu ya. Sebetulnya integritas yang Mem selalu ingat itu satu hal yang Mem terus ingat karena itu juga ditaruh di pintu list gitu ya. Tetap lakukan integritas meskipun tidak ada orang yang lihat. Integritas melakukan hal yang benar. Standarnya apa? Bukan standar dunia, tapi standar dunia. Meskipun tidak ada yang lihat. Dan jika hidup kita berintegritas, maka promosi, posisi itu akan diberikan kepada kita. Integritas dijabarin satu-satu 100 halaman lebih bisa Iya, luas. benar. Air juga sama orang yang berintegritas. Olok-olok dia sakit kan, yang dapat sakit kulit, busa apa tuh, dia diolok-olok. Kenapa? Kalau sampai istrinya tuh juga olok. Tapi dia memang berintegriti. Dia tetap lakukan yang terbaik. Fight sesuai dengan formasi. Apa ya, berarti bukan artinya ketika kita komit buat berintegritas itu bakalan enak, tapi justru bakalan ada obstacle-nya ya, Mem. Nanti iblis bakalan bisik-bisik kayak gitu. Iya, pasti Michelle. Jadi sebenarnya kan hidup kita ini kan direbutkan dengan dua ini. Makanya dari Tuhan mengatakan bahwa seperti singa mengaum-ngaum gitu. Jadi anytime iblis itu keliling untuk melihat kita ini gimana yang kita bisa lemah. Kita tinggal milih suara Tuhan atau suara iblis. Tapi suara iblis itu kembali lagi loh, bukan something yang menakutkan, yang mengerikan, no. Something yang sweet. Berarti balik lagi memang harus peka sama omongan Tuhan ya, sama Iya. bisikan Tuhan. Dan Tuhan tuh bisa bicara loh, bisa ke kamu, ke Grace. Kamu ngomong Tuhan, hari ini gagal hidupku gitu ya. Tapi kamu ngomong, Tuhan tuh perlu ada orang-orang muda tuh yang thankful gitu ya. Keren ya, itu kan anak muda. Cinta Tuhan, itu bagi hidupnya kayak gini, keren. Nah itu yang kalian, tentu kepengen ada satu generasi bangsa itu kayak gitu dan semua akhirnya ikut kalian. Amin, bisa. Amin, Ya. ada. Amin, kamu bisa, terus bisa. Ya, jadi bagi teman-teman atau orang lain yang lihat ini terus apa ya, terinspirasi oleh MFUI untuk berintegritas, terus mau tahu lebih lagi, masuk MDC dulu. Ya, ketemu dengan Michelle, ketemu dengan Georgia. Masuk MDC dulu. Di sini tahun ajaran baru kan, memang pas. Iya. Sekalian Iya. promosi sekolah. Semoga apa yang disampaikan MFUI barusan itu bagus pol sih, memang aku sama Chris juga belajar banyak sih, Mem. Jadi bukan apa ya, jadi bukan kayak tugas ini, bukan, more like sharing session gitu. Semoga apa yang disampaikan MFUI tadi bisa jadi berkat bagi banyak orang, terus biar generasi muda terutama mereka melek lah istilahnya tentang integritas. Bisa jaga integritas. Ya, keren. Jadi kalian berdua nanti akan bangkit orang-orang yang hebat, anak muda yang berintegritas. Ya, kalian satu kali yang gantian yang sharing tentang integritas. Amin. Ya, amin. Thank you MFUI for your time. You're welcome. Thank you for inviting me. Iya. Yeah. Safe, man. Buat yang dengerin sama yang nonton juga stay safe and healthy, selalu melakukan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Ya. Thank you. Sama-sama bilang bye-bye, Mem, ke penonton. Bye. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Bye. 3, 2, 1, cut. Udah selesai. Bye.